Ini harus dicegah. Oleh karena itu, saya meminta kepada pimpinan daerah untuk memastikan penanganan pandemi di wilayahnya berjalan dengan baik, sehingga kasus dapat ditekan, sehingga dapat berpindah ke zona risiko yang lebih aman. Kemudian penerapan pengetatan itu, pembatasan itu meliputi satu, membatasi tempat kerja dengan work from home 75% dengan melakukan protokol kesehatan secara ketat. Kemudian yang kedua, kegiatan belajar mengajar secara daring. Yang ketiga, sektor esensial yang kita sudah ketahui bersama berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap beroperasi 100% dengan pengaturan tentu jam operasional, kapasitas, dan menjaga protokol kesehatan secara ketat. Nah, penerapan pembahasan secara terbatas tersebut dilakukan di Provinsi Jawa Bali karena di seluruh provinsi tersebut memenuhi salah satu dari 4 parameter yang ditetapkan. Kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di Indonesia kembali pecah rekor. Pada Kamis 7 Januari 2021, penambahan kasus mencapai 9.321, sehingga total menjadi 797.723. Dengan penambahan ini, Indonesia telah membukukan rekor tertinggi kasus terkonfirmasi positif COVID-19 selama 2 hari berturut-turut. Pada Rabu 6 Januari 2021, rekor kasus menembus 8.854. Berdasarkan data Satgas Penanganan COVID-19, positivity rate atau tingkat penularan COVID-19 sebesar 15,5% pada Kamis. Sehari sebelumnya, tingkat penularan mencapai 15,4%. Sementara itu, angka kesembuhan pada hari yang sama bertambah 6.924. Penambahan ini membuat total jumlah kesembuhan pasien COVID-19 mencapai 659.437. Selain itu, sebanyak 224 orang tutup usia karena COVID-19, sehingga total jumlah kasus kematian menembus 23.520 orang. Secara kumulatif, pemerintah sudah memeriksa 7.713.307 spesimen dari 5.150.808 orang yang diperiksa. Rekor tertinggi kasus COVID-19 disebut pemerintah karena imbas libur panjang Natal dan Tahun Baru 2021. Juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adhisa Smito mengatakan, dalam kasus ini pihaknya menyebut masyarakat belum bisa belajar atas tingginya penyebaran COVID-19 ketika memasuki libur panjang. Sebelum libur panjang kemarin, setidaknya terdapat 3 momentum libur panjang lainnya yang persentase penyebarannya juga tinggi. Pemerintah pusat mengumumkan akan memberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM di Jawa dan Bali mulai 11 hingga 25 Januari 2021. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan pembatasan akan diterapkan secara terbatas dengan tujuan meminimalisir penularan COVID-19. Secara garis besar, pembatasan mengatur sejumlah kegiatan, antara lain perkantoran, pembelajaran di sekolah, operasional pusat perbelanjaan, hingga peribadatan. Selanjutnya, Erlangga menyebutkan selama pembatasan dilakukan, kegiatan sosial budaya dihentikan sementara. Selain itu, Pemda diharapkan mengatur kapasitas moda transportasi. Meski ada hal-hal yang dibatasi, pemerintah tetap memperbolehkan pelaksanaan sejumlah kegiatan lain. Erlangga menjelaskan kegiatan pemesanan makanan secara online atau delivery diperbolehkan. Kegiatan di tempat ibadah juga masih diizinkan dengan membatasi peserta maksimal 50% dengan protokol kesehatan yang lebih ketat. Erlangga pun menegaskan pembatasan kegiatan masyarakat tidak bersifat melarang kegiatan yang ada, namun membatasi. Di tengah penyebaran COVID-19 yang kian mengganas, pemerintah mewanti-wanti para pemangku kepentingan untuk memperhatikan tren kasus virus corona pada anak usia sekolah sebelum memutuskan menyelenggarakan pembelajaran tatap muka. Hal ini demi menghindari terjadinya penularan virus melalui kegiatan belajar mengajar di sekolah. Wiku menjabarkan kasus COVID-19 pada anak usia sekolah mengacu pada data 5 Januari 2021. Dari seluruh rentang usia tercatat anak usia SD yakni 7 hingga 12 tahun menyumbang angka kasus COVID-19 terbanyak yaitu 29,8% atau 17.815 kasus. Kemudian diikuti anak usia SMA yakni 16 hingga 18 tahun sebanyak 23,17% atau 13.854 kasus.
Lalu anak SMP yakni 13 hingga 15 tahun sebanyak 18,8% atau 11.239 kasus. Selanjutnya anak usia TK yakni 3 hingga 6 tahun sebanyak 14,3% atau 8.566 kasus. Terakhir, anak usia PAUD yakni 0 hingga 6 tahun sebanyak 13,8% atau 8.292 kasus. Dari persebaran kasus menunjukkan DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Riau, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, Sumatera Barat, dan Banten menjadi 10 daerah dengan kasus COVID-19 tertinggi pada anak usia sekolah. Terjadi rekor kasus harian 2 hari berturut-turut. Libur panjang disebut jadi faktor melonjaknya kasus harian. Pemerintah pun akan terapkan pembatasan. Wilayah Jawa Bali batasi berbagai kegiatan, mulai dari perkantoran, sekolah, hingga peribadatan. Lalu apakah langkah ini efektif hentikan penyebaran? Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.